Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang lelaki yang suka sekali berdebat, apalagi kalau mengenai sejarah agama Islam. Tapi anehnya, yang didebatkan adalah perkara yang tidak wajar. Misalnya, lebih luas mana, neraka atau surga? Tentu saja pertanyaan tersebut membuat para ulama setempat menjadi kalang kabut dan tak bisa menjawab. Hingga pada suatu hari ketika Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawannya, datanglah si lelaki menghampiri. Dan kedatangannya kali ini untuk menantang debat Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas mengagumi keilmuan orang tersebut, tapi sayang kepintarannya itu bukan untuk syiar agama, melainkan hanya untuk berdebat. Setelah berada di hadapan Abu Nawas, lelaki itu mulai membuka percakapan. "Wahai Abu Nawas, benarkah iblis itu punya banyak keturunan?" tanya si lelaki. "Iya, itu benar," jawab Abu Nawas. "Apa buktinya?" tanyanya kembali. "Buktinya adalah Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Pantaskah kamu menjadikan dia, yaitu iblis dan keturunannya, sebagai pemimpin selain aku?" jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan setan? Apa bedanya dengan iblis?" tanya si lelaki. Beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa setan adalah anak-anak iblis hasil perkawinannya dengan jin kafir, terang Abu Nawas. Lelaki itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau begitu berarti iblis punya istri. Benarkah demikian?" tanya si lelaki. "Iya, tentu saja," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau iblis memang punya istri, siapa namanya?" tanya si lelaki. "Wah, maaf kawan, waktu itu saya tidak diundang ke pernikahannya, jadi saya tidak tahu siapa namanya." Seketika kawan-kawan Abu Nawas yang ikut mendengarkan tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas pun kembali berkata, "Hei kawan, dari tadi ngapain juga kau selalu bertanya tentang makhluk-makhluk yang terkutuk? Kenapa tidak berbicara tentang yang lain saja? Misalnya manusia-manusia mulia pilihan Allah, contohnya seperti para nabi." Lelaki itu membalas, "Kalau sejarah para nabi, hampir semuanya aku sudah tahu." Abu Nawas kemudian bertanya, "Apa kau yakin sudah mengetahui semuanya?" "Iya, aku sudah tahu," jawab si lelaki. "Baik, aku akan mengujimu dengan memberi satu pertanyaan. Siapa nama istri Nabi Daud?" kata Abu Nawas gantian bertanya. Mendengar pertanyaan itu, ia pun kaget dan sama sekali tidak terpikirkan olehnya. "Aku belum tahu siapa namanya. Apa kau tahu?" balas orang itu balik bertanya. "Oh, tentu saja aku tahu," jawab Abu Nawas enteng. "Benarkah? Beritahu aku Abu Nawas, siapa namanya, agar ilmuku semakin bertambah," pinta orang itu. "Waduh, gimana ya? Ini ilmu yang sangat berharga. Bahkan tidak ada satu ulama pun yang tahu," ujar Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, beritahu aku siapa namanya," desak si lelaki dengan penuh penasaran. "Baiklah, tapi ada syaratnya. Kamu harus membayarku 10 dinar. Bagaimana?" tanya Abu Nawas. Baik, aku setuju. Aku akan membayarmu," kata lelaki itu sambil menyerahkan uangnya. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas memberitahu kepadanya, "Dengar dan catat baik-baik. Nama istri Nabi Daud adalah Ibu Daud," celetuk Abu Nawas.
Sontak orang-orang yang hadir kembali dibuatnya tertawa. Tak puas dengan jawaban Abu Nawas, lelaki itu kembali bertanya, "Kenapa namanya Ibu Daud? Kau jangan mengarang, Abu Nawas." Abu Nawas lalu menjelaskan, "Ini bukan karangan, tapi kenyataan. Coba kau cermati, Hamid punya istri disebutnya Ibu Hamid. Hasan punya istri disebutnya Ibu Hasan. Begitu pula dengan Nabi Daud, punya istri tentunya disebutnya sebagai Ibu Daud." Suara tawa pun kembali pecah yang membuat si lelaki tak sanggup berlama-lama di tempat itu. Kemudian ia memilih untuk meninggalkan mereka. Kisah selanjutnya. Di zaman Nabi Musa, ada satu keluarga miskin dari kalangan Bani Israel. Meski demikian, mereka tekun beribadah dan patuh terhadap ajaran Nabi Musa. Pada suatu ketika, keluarga ini ditimpa kelaparan. Mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Hal ini membuat anak-anaknya yang masih kecil menangis tiada henti. Kemudian, si suami berkata kepada istrinya, "Mintalah makanan sama orang yang kau kenal. Kalau tak berhasil, aku akan mendatangi orang yang aku kenal, dan kau gantikan aku menjaga anak-anak." Maka pergilah si wanita ke rumah saudagar yang kaya raya. Setibanya di sana, wanita itu meminta belas kasihan agar diberi makanan untuk keluarganya yang sedang kelaparan. Ternyata saudagar tersebut adalah orang yang sudah sejak lama menaruh hati kepada si wanita. "Aku akan memberimu makanan, tapi syaratnya izinkan aku menidurimu," kata saudagar kaya. Sontak si wanita terkejut mendengarnya. Ia pun memilih untuk pulang ke rumah. Di rumah ia melihat tangisan anak-anaknya semakin keras akibat menahan lapar yang amat sangat. "Ibu, kita akan mati kelaparan, Ibu. Berilah kami apa yang bisa dimakan," kata anak-anaknya. Tak tega melihat pemandangan itu, ia pun kembali menemui saudagar kaya. "Tuan, berilah kami makanan, Tuan. Anak-anak kami akan mati kelaparan," pinta si wanita memohon. "Bukankah sudah aku katakan, aku akan memberikanmu makanan, asalkan kau bersedia tidur denganku," balas saudagar kaya. Akhirnya dengan terpaksa wanita itu menyanggupi keinginannya. Lalu diajaklah si wanita masuk ke dalam kamar oleh saudagar kaya. Ketika sudah berada di dalam kamar, tiba-tiba tubuh si wanita mendadak menggigil dan gemetaran yang amat dahsyat. Seluruh sendi-sendinya bergetar dan seolah tulang-tulangnya serasa ingin terlepas. Perubahan yang dialami wanita itu membuat saudagar kaya kebingungan. "Kenapa denganmu? Apa yang menyebabkanmu seperti ini?" tanya saudagar kaya. Dengan terbata-bata wanita itu menjawab, "Aku takut sekali kepada Allah." Sontak jawaban tersebut membuat si saudagar terkejut bukan main. "Dalam kondisimu yang miskin dan kelaparan, tapi engkau masih tetap takut kepada Allah. Seharusnya akulah yang lebih takut, karena aku yang telah mengajakmu bermaksiat," balas saudagar kaya menyesali perbuatannya. Ia pun akhirnya mengurungkan niat jahatnya. Kemudian saudagar kaya tersebut memberikan banyak pasokan makanan untuk si wanita dan keluarganya. Atas peristiwa itu, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Allah menyuruh Nabi Musa agar menemui saudagar kaya. Allah berfirman, "Katakan padanya bahwa dosa-dosanya telah diampuni." Maka pergilah Nabi Musa dan menyampaikan kabar tersebut. Tatkala mendengar kabar itu, lelaki saudagar kaya menangis haru dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah karena dosa-dosanya telah diampuni. Kisah selanjutnya. Dikisahkan
Ada seorang sahabat raja yang tak suka dengan keberadaan Abu Nawas di ruang lingkup istana. Abu Nawas sendiri juga tidak suka kepadanya. Tapi ketidaksukaan Abu Nawas bukan tanpa sebab. Abu Nawas kerap kali memergokinya tengah menyalahgunakan kedekatannya dengan raja untuk memeras rakyat kecil. Akan tetapi setiap kali Abu Nawas mengadukan hal itu, Baginda Raja justru malah membelanya. Baginda Raja menganggap bahwa tuduhan Abu Nawas hanya karena ketidaksukaannya. Suatu hari sahabat Baginda Raja tersebut diangkat jadi gubernur di mana Abu Nawas tinggal. Hanya dalam waktu sebulan, Abu Nawas sudah banyak mendapatkan aduan dari masyarakat tentang perilaku gubernur barunya itu. Wahai Abu Nawas, gubernur baru kita telah bertindak semena-mena. Ia sangat kejam sama rakyat kecil dan ia juga sering berbuat korupsi, kata salah satu warga. Engkau kan dekat dengan Baginda Raja, laporkan saja padanya Abu Nawas, biar dia dipecat, sahut lainnya. Dia itu sahabat raja. Kalau saya sendirian mengadu, tentu Paduka lebih percaya padanya, tutur Abu Nawas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tak mau terus-terusan tertindas oleh ulah gubernur baru, kata para warga. Mendengar keluhan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan cara supaya Baginda Raja percaya kepadanya. Lebih baik kita ke istana sama-sama. Nanti di hadapan Baginda Raja, biar aku yang berbicara untuk mewakili kalian, ucap Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas dan beberapa puluh warga datang menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas datang dengan membawa orang banyak, sempat membuat Baginda Raja kaget. Ada apa Abu Nawas? Kenapa kau bawa orang banyak sekali? Tanya Baginda Raja. Mereka mau mengadukan bahwa gubernur baru yang Paduka angkat telah berbuat zalim. Ia semena-mena dengan rakyat kecil. Dan ia juga sering memakan dana bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga miskin, kata Abu Nawas memberitahu. Spontan Baginda Raja kaget mendengarnya. Apa benar begitu? Tanya Baginda Raja kepada warga yang datang. Benar Paduka yang mulia, jawab mereka serempak. Kalian jangan bohong ya. Setahu saya gubernur kalian itu adil dan bijaksana, ucap Baginda yang tidak tahu kondisi sebenarnya. Melihat hal tersebut, Abu Nawas segera maju ke depan. Wahai Paduka yang mulia, apalah arti adil dan bijaksananya gubernur kami jika tidak dinikmati oleh warga provinsi lain? Oleh karena itu, sudilah kiranya Baginda memindahkan gubernur kami ke tempat lain, agar keadilan dan kebijaksanaannya bisa dinikmati seluruh rakyat, kata Abu Nawas beralasan. Mendengar itu, Baginda Raja tertawa sambil meninggalkan mereka. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas dan para rakyatnya. Begitulah cara Abu Nawas memberitahu kelakuan sahabat Baginda Raja tanpa harus menyakiti hati Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pernah suatu kali ada seseorang yang pandai berargumen ingin mengajak debat Abu Nawas. Saking hobinya berdebat dengan orang-orang, apapun topik pembicaraan selalu saja dijadikan bahan perdebatan. Hingga pada suatu ketika ia melihat Abu Nawas sedang nongkrong sendirian di warung. Orang tersebut langsung menghampiri Abu Nawas dengan tujuan ingin mengajaknya berdebat. Tanpa basa-basi, orang itu langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, menurutmu nasib itu apa?" Abu Nawas menjawab, "Nasib hanyalah dugaan-dugaan semata." "Kenapa bisa begitu Abu Nawas?" tanya orang itu heran. "Begini, engkau menganggap bahwa segalanya akan berjalan baik, tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, itu yang disebut nasib buruk. Atau engkau punya dugaan
bahwa hal-hal tertentu akan menjadi buruk, tetapi nyatanya tidak terjadi. Itu namanya nasib baik. Dan apabila engkau punya dugaan bahwa sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi, kemudian engkau kehilangan firasat atas apa yang akan terjadi, dan akhirnya engkau beranggapan bahwa masa depan tidak dapat ditebak. Ketika engkau terperangkap di dalamnya, maka engkau namakan itu nasib. Mendengar penjelasan yang agak jelimet, orang itu pun hanya bengong. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengajak berdebat dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Bila kita mendengar kata pelacur, pikiran kita pasti akan membayangkan seseorang yang pekerjaannya hina, baik dari segi agama maupun dari segi hidup bermasyarakat. Begitu pula ketika kita mendengar kata kiai, kita pasti akan berpikir seseorang yang sangat alim dengan budi pekerti yang santun. Sehingga wajar bila masyarakat memuliakan orang yang bergelar kiai. Dan tak sedikit masyarakat yang sowan ke rumah sang kiai untuk minta didoakan dan mengharap berkah darinya. Namun, ada cerita lucu antara dua orang yang berbeda profesi ini. Bagi masyarakat Rembang, siapa sih yang tak kenal dengan Kiai Haji Ali Yahya? Orangnya alim, parasnya tampan, dan juga mempunyai tubuh yang atletis. Apabila sorban dan pecinya dilepas, penampilannya mendadak berubah terlihat seperti orang bule. Tak heran jika banyak wanita yang terpesona kepadanya. Meskipun diberi anugerah Allah paras yang tampan, tak membuat Kiai Ali suka bermain perempuan. Beliau selalu menjauhi perbuatan maksiat, termasuk perbuatan zina yang dilaknat oleh Allah. Suatu ketika, Kiai Haji Ali Yahya diundang untuk mengisi pengajian di kota Jepara. Maka berangkatlah Kiai Ali bersama supir pribadinya. Beliau berangkat menggunakan pakaian biasa. Peci dan sorbannya sengaja ia lepaskan. Ketika mobil yang ditumpanginya berhenti di lampu merah, tiba-tiba datang wanita cantik menghampiri mobilnya. Wanita cantik tersebut ternyata adalah seorang pelacur. Karena tidak tahu yang dihadapinya adalah seorang ulama, si wanita pelacur ini mencoba menggoda Kiai Haji Ali. Wanita pelacur itu mengira pria tampan di dalam mobil itu adalah turis berduit banyak yang sedang mencari kesenangan di Indonesia. "Malam Om," sapa wanita cantik tersebut. "Malam juga," balas Kiai Haji Ali. Tanpa basa-basi, wanita itu menawarkan diri. "Saya boleh ikut gak Om?" "Boleh ya," pinta wanita itu. Di luar dugaan, Kiai Haji Ali memperbolehkan si wanita ikut bersamanya. "Oh, tentu saja boleh. Ayo, silakan masuk," balas Kiai Haji Ali. Wanita muda itu bergegas membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup dan mobil mulai berjalan. "Mau kemana nih Om? Saya siap menemani Om sampai pagi," goda wanita cantik kepada Kiai Ali. Sambil mengenakan sorban dan kopiah, Kiai Haji Ali menjawabnya dengan santai. "Saya hendak mengisi pengajian di Jepara." Melihat hal itu, wanita tersebut langsung kaget. Apalagi Kiai Haji Ali kini tampak berwibawa dengan sorban dan kopiahnya. "Jadi Anda ini seorang kiai?" "Maafkan saya Pak Kiai," ucap wanita itu gemetaran. "Loh, tadi manggilnya Om, sekarang kok manggilnya Kiai? Kamu ini lucu," balas Kiai Ali Yahya tersenyum. Wajah wanita tersebut yang tadi terlihat cantik dan mempesona mendadak berubah menjadi pucat. "Maaf Pak Kiai, saya benar-benar tidak tahu. Sekali lagi saya mohon maaf," kata wanita itu gemetaran. "Oh, tidak apa-apa. Santai saja Mbak. Sekali-kali ikut pengajian, itu bagus," ujar Kiai Haji Ali.
Tidak Pak Kiai, saya berhenti di sini saja, pinta wanita tersebut. Tidak bisa, kamu harus ikut saya. Tadi katanya siap menemani saya sampai pagi. Jadi kamu harus ikut, ucap Kiai Haji Ali. Tapi saya kan tidak pakai jilbab Pak Kiai, kata wanita itu beralasan. Itu gampang, nanti saya pinjam sama jamaah ibu-ibu, balas Kiai Haji Ali Yahya. Jangan Kiai, saya malu, ujar wanita pelacur itu. Kenapa harus malu? Jadi pelacur saja tidak malu, masa menghadiri pengajian malu, timpal Kiai Haji Ali Yahya. Tapi saya takut Kiai, jawab wanita itu kembali. Tadi katanya malu, sekarang takut. Sudahlah, tenang saja Mbak. Di sana tidak ada seorang pun yang tahu kalau kamu adalah pelacur, bujuk Kiai Haji Ali Yahya. Karena penolakannya selalu dibantah oleh Kiai Haji Ali, akhirnya si wanita menyerah. Terpaksa ia mengikuti ajakan Kiai Haji Ali. Di dalam mobil wanita itu hanya diam dan sesekali terlihat salah tingkah. Tidak lama kemudian sampailah mobil mereka di tempat pengajian. Suara rebana mulai terdengar menyambut kedatangannya. Para panitia pengajian yang bertugas mengawal Kiai Haji Ali Yahya berlarian menghampiri mobilnya. Jamaah pria dan wanita terlihat memadati area tempat acara digelar. Panitia dengan antusias menunggu kedatangan Kiai Ali. Begitu Kiai Ali turun dari mobil, ia langsung menghampiri jamaah ibu-ibu. Maaf Bu, boleh pinjam hijabnya? Ini Bunyai lupa bawa hijab, ucap Kiai Haji Ali. Dengan sigap ibu-ibu jamaah menjawab, baik Pak Kiai, akan saya ambilkan. Tidak berapa lama ibu jamaah itu kembali. Ini Pak Kiai hijabnya, ucap ibu tersebut. Jilbab yang dibawanya lalu disodorkan ke dalam mobil dan langsung dikenakan oleh wanita pelacur. Setelah dia rapi, wanita itu turun dari mobil. Dan Masya Allah, para ibu-ibu jamaah yang hadir saling berebutan salaman dan mencium tangannya. Mendapat sambutan yang begitu terhormat, wanita yang kini telah disulap menjadi bunyai tentu saja merasa terkejut. Ia tak menyangka mendapat perlakuan istimewa, bahkan ia sangat dihormati. Kemudian wanita itu diundang masuk ke ruang tamu. Ia dijamu berbagai macam hidangan dan dilayani layaknya seorang wanita mulia. Ada perasaan haru bercampur malu menjalar di hatinya yang membuatnya hampir meneteskan air mata. Setelah Kiai Haji Ali selesai mengisi ceramah, beliau mengajak wanita itu makan hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Di saat Kiai Haji Ali dan si wanita hendak pamit pulang, ibu-ibu jamaah mengerumuni wanita pelacur tersebut. Mereka satu persatu meminta didoakan dengan hajat yang berbeda-beda. Hal ini membuat si wanita sempat shock. Ia tak tahu harus berdoa apa. Sedangkan sholat saja sudah tidak pernah ia lakukan. Akhirnya yang terlintas di benak wanita itu adalah bacaan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para ibu-ibu jamaah lantas mencium tangan wanita tersebut dan mengantarkannya sampai masuk ke dalam mobil. Kiai Haji Ali dan si wanita lantas pergi meninggalkan tempat acara. Selama perjalanan di dalam mobil, wanita pelacur itu menangis terisak-isak. Kiai Ali dan sopir sengaja membiarkannya. Setelah suasana agak tenang, Kiai Ali berpesan kepada wanita pelacur itu, apakah kamu tidak melihat dan memikirkan bagaimana orang-orang memperlakukanmu, menghormatimu, mengelilingimu, mengantarkanmu, dan mereka juga rela antri hanya supaya bisa mencium tanganmu. Bahkan mereka meminta doa dan berkah darimu, padahal kamu ini adalah seorang pelacur. Mendengar nasihat Kiai Haji Ali, tangisan wanita itu semakin menjadi-jadi.
ia merasa terhina, merasa sedih, apalagi mengingat dosa-dosa yang telah ia lakukan selama ini. Tapi Allah menutupi aibnya. Allah sangat mencintainya. Hari ini kamu dapat nasihat yang mungkin nasihat ini berharga selama sisa hidupmu. Maka segeralah bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai nyawamu dicabut sebelum bertaubat. Sambil terisak-isak, wanita itu berkata, "Terima kasih Kiai atas nasihatnya. Dengan kejadian ini, aku akan bertaubat dan aku akan berhenti dari pekerjaan bejat ini. Sekali lagi, terima kasih Pak Kiai." Dari kisah ini mengandung hikmah. Terkadang dakwah dengan cara memuliakan seorang pendosa lebih efektif ketimbang menghujat pelaku dosa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Konon di zaman Raja Harun al-Rasyid, sebelum ada yang namanya toilet, mereka menggunakan sungai untuk buang hajat. Suatu ketika, sang raja merasa perutnya sedang sakit dan sudah tidak bisa lagi untuk diajak kompromi. Seketika itu juga raja meminta para pengawal untuk mendampinginya ke sungai demi menuntaskan hajatnya. Kebetulan sungai di situ mengalir ke arah selatan. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, jika sang raja sedang buang hajat di sungai, maka rakyat dilarang keras buang hajat di sebelah utaranya raja, karena dikhawatirkan kotoran tersebut akan mengalir ke arah selatan dan mengenai badan sang raja. Bagi yang melanggar, maka akan mendapatkan hukuman berat dari sang raja. Namun kali ini peraturan tersebut tidak diindahkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas dengan santainya juga ikut buang hajat di sebelah utara agak jauh dari sang raja. Di saat sedang asik buang hajat, tiba-tiba saja ada suatu benda yang menyenggol pantat raja. Tanpa berpikir panjang, benda tersebut langsung dipegang dan dilihat oleh sang raja. Alangkah kagetnya, ternyata benda tersebut adalah kotoran manusia. Kontan saja hal itu membuat sang raja naik pitam. Dan seketika itu juga, raja menyuruh para pengawal untuk menyusuri sungai di belahan utara dan mencari tahu siapa orang yang buang hajat. Benar saja, di sebelah utara agak jauh dari posisi sang raja, terlihat sosok Abu Nawas sedang buang hajat dengan santainya. Saat itu juga para pengawal langsung menangkap dan membawanya ke hadapan raja untuk dihukum. Ketika di hadapan raja, Abu Nawas memprotes pada raja kenapa dia ditangkap dan akan dihukum. Raja pun menjelaskan bahwa perbuatan Abu Nawas telah melecehkan privasinya dan menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang raja. "Kamu memang keterlaluan Abu Nawas. Berani-beraninya kamu buang hajat di sebelah utaraku sehingga kotoranmu mengenai badanku. Kini kamu harus menerima hukuman dariku," bentak sang raja. "Maaf, tunggu sebentar Paduka yang mulia," sela Abu Nawas. "Ada apa? Kali ini tidak ada lagi ampunan bagimu Abu Nawas," sahut sang raja geram. "Tunggulah sebentar. Tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskannya. Saya melakukan itu semua karena saya sangat menghargai engkau Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun al-Rasyid pun langsung sedikit tertegun dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. "Perbuatan seperti itu kamu bilang malah menghormati aku?" tanya raja keheranan. "Begini Paduka yang mulia," jelas Abu Nawas. "Selama ini kan jika Baginda mengadakan perjalanan baik dengan rakyat ataupun bersama pengawal, tidak ada satupun dari mereka yang berani mendahului jalannya raja. Begitu juga dengan hamba Paduka yang mulia. Ketika saya ikut rombongan Baginda, posisi ketika berjalan saya tidak berani mendahului Baginda. Itu saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada Baginda," bela Abu Nawas.
Iya, itu bagus. Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya sang raja. Begini Paduka yang mulia, saya ingin menghormati Paduka tidak setengah-setengah. Ketika saya buang hajat, saya memilih di sebelah utara Baginda. Dan hal ini saya lakukan karena saya khawatir jika di sebelah selatan Baginda, maka nanti kotoran saya tidak sopan kepada kotoran Baginda, karena sudah berani berjalan mendahului kotorannya Baginda. Itu semua saya lakukan karena rasa hormat saya kepada kotoran Baginda, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, raja pun malah tertawa terbahak-bahak. Dia tidak jadi marah dan menghukum Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasannya masuk akal dan juga telah menghibur dirinya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.